Untuk vlog kali ini, saya mau membahas tentang hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke soal perhitungannya, kita harus tahu dulu syarat-syarat yang ada di dalam roda-roda ini. Nah, yang pertama itu jika roda-rodanya sepusat atau seporos. Nah, kalau roda-rodanya sepusat atau seporos, maka kecepatan sudut roda tersebut itu sama. Jadi, kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Omega A sama dengan omega B. Nah, ini bisa kita tulis ke rumusnya. Jadi omega A itu sama dengan kecepatan linear bagi jari-jarinya. Untuk yang kedua, kalau roda-rodanya bersinggungan. Nah, kalau roda-rodanya bersinggungan, itu maka syaratnya adalah kecepatan linearnya itu sama. Jadi kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Atau bisa kita tulis, V itu kan rumusnya omega kali R. Jadi omega A dikali jari-jarinya sama dengan omega B dikali jari-jari B-nya. Untuk yang ketiga, itu roda-roda yang berhubungan dengan rantai. Nah, kalau dengan rantai, itu syaratnya sama, seperti bersinggungan. Maka kecepatan linearnya yang sama. Jadi kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Jadi kecepatan linear A ini rumusnya, jadi kecepatan sudutnya kali jari-jarinya. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. 3 roda terhubung satu sama lain pada gambar di bawah ini. Jari-jari dari masing roda tersebut itu jari-jari A-nya itu 20 cm, jari-jari B itu 50 cm, jari-jari C itu 30 cm. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya, RA itu 20 cm. Nah, ini kita harus ganti ke satuan standarnya, unit standarnya. Ini ganti ke meter, ini 0,2 meter. Setelah itu jari-jari B-nya 50 cm, itu 0,5 meter. Jari-jari C-nya 30 cm, 0,3 meter. Kemudian roda C dihubungkan pada mesin penggerak sehingga dapat berputar dengan kecepatan sudut tetap 5 rad per second. Jadi ini kecepatan sudut C. Jadi omega C. Jadi omega C itu sama dengan 5 rad per second. Yang ditanya adalah tentukan A kecepatan linear roda B. Jadi VB. Yang kita mau cari adalah VB-nya. Nah, gimana kita carinya? Roda B ini lihat, roda B ini kan ada sepusat sama roda A dan bersinggungan dengan roda C. Nah, kalau sepusat dengan roda A, kita tidak bisa cari. Kenapa? Karena dari roda A ini tidak dikasih tahu tentang kecepatan sudutnya atau kecepatan linearnya. Tapi yang diketahui adalah dari omega C-nya, dari roda C-nya, yaitu kecepatan sudutnya. Jadi, kita lihat syarat dari roda B dengan roda C. Nah, di mana roda B dan roda C ini adalah bersinggungan. Jadi syarat tadi, roda yang bersinggungan itu adalah kecepatan linearnya sama. Jadi kita bisa tulis VB sama dengan VC. Terus kita lihat, apakah VC-nya sudah diketahui? Belum. Jadi kita masukin rumusnya. V itu rumusnya omega kali R. Jadi kita tulis omega C kali jari-jari C. Omega C-nya 5, jari-jari C-nya 0,3. Jadi ini 1,5 meter per second. Untuk yang B, kecepatan sudut roda A. Kita lihat, A ini berhubungan dengan roda apa? Tadi kan ada sepusat, berhubungan dengan rantai, dan bersinggungan. Nah, kalau A dengan C, itu kan nggak mungkin nih. A tidak bersinggungan dengan C, tapi A itu sepusat atau seporos dengan B. Jadi, kita lihat hubungan A dan hubungan B-nya. Tadi itu kalau sepusat itu omeganya yang sama, ya kan? Kecepatan sudutnya yang sama. Jadi kita tulis kecepatan sudut roda A itu sama dengan kecepatan sudut roda B-nya. Nah, terus kita lihat omega B-nya itu kita nggak tahu. Jadi kita bisa pakai rumusnya. Jadi omega B itu kan rumusnya VB dibagi jari-jari B-nya. Nah, VB-nya kita udah cari kan? 1,5. Jari-jari B-nya itu 0,5. Jadi ini 3 rad per second. Oke. Untuk nomor kedua, terdapat 3 buah roda A, B, dan C itu memiliki jari-jari 25 cm, 15 cm, dan 40 cm. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Jari-jari A-nya itu 25 cm. Kita ganti ke meter, 0,25 meter.
Jari-jari B-nya itu 15 cm, 0,15 meter. Terus jari-jari C-nya itu 40 cm, itu 0,4 meter. Terus yang dibilang, roda A dan B itu dihubungkan dengan rantai. Sedangkan roda B dan C itu seporos. Jika roda C memerlukan waktu 2 menit untuk menempuh 120 putaran, kecepatan sudut roda A dan B itu berapa? Nah, jadi kita tulis dulu yang kita ketahui dari roda C ini. Nah, 2 menit sama 120 putaran itu, kita bisa cari frekuensinya, F-nya. Untuk video sebelumnya, kita kan udah belajar tentang frekuensi. Itu rumusnya adalah jumlah putaran dibagi waktu. Ya kan? Jadi jumlah putarannya ini kan 120. Jadi kita masukin 120, dibagi waktunya 2 menit. Nah, waktunya itu harus kita ganti ke second. Oke? Jadi kan N-nya 120 putaran, T-nya itu 2 menit. Nah, ini harus kita ganti ke satuan standarnya, ke second. Jadi 120 second dikali 60 ya, 1 menit itu 60 detik. Jadi 120. Oke, jadi frekuensinya itu 1 Hz. Oke. Nah, yang ditanya adalah kecepatan sudut. Jadi omega-nya, omega A, sama omega B-nya. Oke. Terus yang diketahui itu adalah roda A dan B itu dihubungkan dengan rantai. Jadi A dan B-nya itu dihubungkan dengan rantai. Jadi ini A, ini B. Nah, terus yang dibilang B dan C itu seporos. Oke, jadi C-nya seporos dengan ini, dengan B-nya. Oke, nah omega A itu kan dihubungkan dengan rantai. Nah, tadi kalau syarat dihubungkan dengan rantai, itu kan VA sama dengan VB-nya. Oke, VA sama dengan VB-nya. Nah, kita lihat dari VB-nya itu apa aja yang diketahui. Kan VB itu kan rumusnya omega dikali jari-jari. Nah, omega B-nya kan kita nggak kasih tahu. Jadi ini kita nggak bisa cari dulu. Jadi kita tinggalin dulu, kita cari yang selanjutnya. Oke. Setelah itu, kita cari lihat dari omega B-nya. Nah, B itu bisa berhubungan dengan C, karena dia sepusat. Nah, tadi syarat dari sepusat itu adalah kecepatan sudutnya yang sama. Jadi kita bisa tulis omega B itu sama dengan omega C-nya. Nah, omega C itu kan rumusnya V kali R, ya kan? VC kali RC. Nah, di sini kita nggak tahu VC-nya berapa. Tapi dari sini kita tahu bahwa roda C itu memerlukan waktu 2 menit untuk menempuh 1 putaran. Jadi kita tahu bahwa frekuensi dari roda C itu adalah 1 Hz. Ini frekuensi untuk C. Oke. Nah, omega itu kan rumusnya bisa jadi 2πf. Ya, 2πf. Oke. Jadi kita masukin 2pi dikali frekuensinya itu adalah 1. Jadi hasilnya 2pi rad per second. Nah, setelah itu kita masukin untuk mencari omega A-nya. Nah, yang di sini yang kita mau cari itulah omega, bukan VA-nya. Jadi kita bisa ganti rumus dulu. Jadi VA itu kan rumusnya omega A dikali RA. Jadi VB itu kan omega B dikali RB. Omega A yang kita mau cari, RA-nya itu adalah 0,25, omega B-nya itu 2pi, RB-nya itu 0,15. Jadi omega A itu 2pi kali 0,15 dibagi 0,25. Jadi ini hasilnya, ini kan 0,3pi dibagi 0,25. Jadi hasilnya adalah 1,2 pi rad per second. Ya, 0,3 dibagi 0,25 itu 1,2. Jadi hasilnya itu 1,2 pi dan 2 pi. Jadi jawabannya ini C. Oke.
Oke. Untuk soal nomor 3, dua buah roda A dan B itu saling bersinggungan. Diketahui kecepatan sudut roda B itu sebesar 25 rad per second. Jadi kita tulis dulu yang diketahui kecepatan sudut. Jadi omega B-nya itu 25 rad per second. Jari-jari roda A, jadi RA-nya sama dengan 1/4 dikali jari-jari roda B. Jadi 1/4 kali RB. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda A. Jadi kita lihat dulu rodanya itu hubungannya apa. Roda A dan B saling bersinggungan. Jadi kalau bersinggungan itu tadi syaratnya adalah kecepatan linearnya yang sama. Jadi kita tulis VA-nya sama dengan VB. Kita lihat. Yang kita mau cari adalah omega. Jadi VA-nya itu kita harus ganti ke rumus. Jadi V itu kan rumusnya omega kali R. Jadi omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Omega A yang kita mau cari, jadi kita tetap tulis omega A-nya. RA-nya itu 1/4 RB. Jadi kita tulis 1/4 RB. Omega B-nya itu udah 25. RB-nya kita tetap tulis. Oke. Satu, ini kita coret RB sama RB karena sama. Setelah itu jadinya 1/4 omega A sama dengan 25. Jadi omega A itu 25 dikali 4. Oke, jadi omega A itu sama dengan 100 rad per second. Oke, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.